atau teman-teman bisa cek website kami di legitkanomset.com. Saya share di grup chat. Jadi kita punya digital agency, digital marketing agency. Cuma konsepnya tuh agak berbeda dengan yang biasa gitu. Kalau misalnya digital agency yang lain bayar sekian juta, baru kemudian kita akan jalankan kampanye marketing kalian. Kalau kita enggak, kalau kita lebih ke bagi hasil gitu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa pemilik usaha dan kita marketingkan secara digital usaha-usaha tersebut. Dan alhamdulillah sih so far hasilnya bagus gitu. Jadi kenapa saya share website saya di sini, karena emang tujuannya pertama juga emang untuk promo gitu kan. Yang kedua, saya pengen ngasih bahwa saya memang background saya di digital marketing gitu. Ibaratnya saya memang memfokuskan diri saya untuk tumbuh dan berkembang di dunia digital marketing karena passion saya tuh di sini gitu. Oke. Nah, kemarin disebutkan sama Mbak Arbi, Mas sharing gimana tentang jualan di sosial media. Kemarin saya tanya mau pakai slide apa enggak, belum ada kejelasannya. Jadi cuma saya pikir kayaknya kalau pakai slide tuh agak terlalu gimana ya, kurang formal gitu. Jadi saya pengen share satu aja, dan ini biasanya banyak salah, atau bukan salah sih, kurang tepat. Biasanya kalau teman-teman jualan di online tuh nggak memperhatikan ini. Mereka cuma jualan aja tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ini. Karena kita jualan di online itu beda dengan kayak jualan punya toko sendiri. Kebetulan nih kalau lihat background saya kan kayak ada lemari rak ya. Itu sebetulnya di belakang tuh lemari perlengkapan bayi. Saya punya toko online juga. Cuman saya kasih background ini biar nggak terlalu berantakan lah, karena banyak barang-barang di belakang sana. Saya pengen share ini sebuah gambar. Ini adalah kaidah atau pengingat saya ketika saya pengen jualan gitu. Ketika saya jualan sekarang kayak tadi jualan digitkan omset atau jualan perlengkapan bayi, saya selalu ingat-ingat kaidah ini ketika pengen jualan. Saya akan share gambarnya sebentar. Jadi di gambar ini intinya sih ngejelasin gimana kita bangun kedekatan, kita bangun komunikasi dengan pembeli sebelum kita jualan. Gitu. Sebentar, saya akan share. Sebelumnya kalau misal ada yang mau tanya-tanya boleh, monggo langsung di ngobrol aja dulu sambil saya mau share gambarnya. Kalau saya kebetulan di dunia digital marketing sudah hampir 10 tahun sih. Hampir 10 tahun, terus kemudian memang memutuskan untuk besar dan usaha di dunia digital marketing. Ada kelasnya nggak, Mas? Kelas digital marketing itu, jualan online lah, apa kelas itulah. Kalau kelas saya belum buka. Ini dengan Mbak siapa tadi? Aku nggak enak kalau ngomong Bu tuh kayak. Jangan Bu. Ya makanya, Mbak Erna ya. Siap. Kalau kelas aku nggak buka Mbak. Lebih mungkin nantilah 2 tahun 3 tahun lagi. Karena untuk ngajarin yang aku lihat kan beberapa teman-teman yang buka kelas ngajar itu mereka kayak hanya bikin video terus kemudian jualan gitu. Nggak ada kayak after sales-nya kayak gimana, memastikan kualitas muridnya seperti apa. Nah, aku nggak pengen jualan tuh, nggak pengen kayak gitu. Aku pengen jualan tuh yang, aku pengen buka kelas tuh yang benar-benar 3 bulan, katakanlah 3 bulan, ada materi, ada pertanyaan, ada kuis, ada soal-soal, ada tugas, dan ada pendampingan juga gitu. Aku pengen bikinnya tuh seperti itu. Jadi kalaupun nanti muridnya masuk itu keluar tuh benar-benar ada hasilnya gitu. Karena sekarang yang kulihat ya tadi cuman jualan video terus kemudian dikumpulkan di Telegram, tapi jarang yang ada tugasnya, jarang ada pendampingan one by one-nya. Jadi kadang-kadang murid ada yang terlantar gitu, dianya nggak semangat belajar dan dia nggak dapat apa-apa. Ini coaching gitu ya Mas?
Ya, lebih ke training sih, workshop karena aku ngeliat itu yang paling paling bagus untuk bisa ngasih hasil efek dampak yang bagus. Kalau cuma sekedar ilmu-ilmu biasa nggak harus beli kelas, karena di YouTube sekarang pun udah banyak ilmu-ilmu yang Banyak. bagus-bagus gitu. Nah sekarang yang aku lihat sih kalau ngelihat di dunia digital marketing, untuk pelatihan online tuh paling bagus ya kayak gitu, yang ada tugasnya dan ada pendampingannya. Jadi dalam 3 bulan itu ada perbedaan jauh gitu, ada hasil yang bisa didapat. Oke, sebentar, aku mau share gambarnya, taruh lupa. Di sini yang jualan online boleh sharing siapa aja? Aku Bayarnya jualan apa, Mbak? MCI. Oh, oke. Ada lagi yang lain? Untuk apa namanya? Kebanyakan nih jualannya untuk online jualan apa aja ya? Karena aku pengen menyesuaikan yang nanti pengen ku sampaikan sama audiens. Kalau misalnya jualannya katakanlah busana muslim atau mungkin jasa atau apa, karena barang yang dijual dengan teknik yang akan dipakai tuh beda-beda gitu. Karena kalau kita mau jualan rumah dengan jualan busana muslim kan tekniknya beda gitu. Kuliner, Mas. Oh, Kuliner. baik. Aku catat dulu kuliner. Ada lagi? Makanan kemasan, kopi. Oke, Mas Hasan nih. Frozen food tuh rame tuh. Baik, oh ini frozen food nih, apalagi sekarang orang pada di rumah ya, PSBB ya. Musim Jasa sama corona jasa. ini, biasanya yang jualan masih malah meningkat drastis sih ya makanan sama kesehatan itu. Jadi kayaknya kalau dibahas tentang jualan online makanan bagus tuh, Mas Baik, Ahong. baik. Siap. Fokus satu dulu atau ya materinya besok. Kalau memang beda kan materinya satu dulu aja. Kalau aku ini yang ku share lebih ke ini sih, lebih ke prinsip kejualan. Karena ya tadi bisa, yang ku lihat kayak gini, misal teman-teman ya, jualan busana muslim, jualan kuliner. Yang ada itu, yang biasanya ada sekarang adalah udah mereka posting-posting aja di sosial media, katakanlah mereka punya Instagram, punya Facebook, punya WhatsApp gitu. Ya udah tiap hari diposting di Facebook, di WhatsApp status, di Instagram, langsung hard selling gitu, langsung nawarin nih barangku kayak gini, harganya kayak gini. Dan itu kupikir sekarang juga banyak yang terjadi di Telegram Jarib ya. Aku sempat ngeliat sekilas gitu, banyak yang terjadi kayak gitu, tiba-tiba masuk ke grup, nggak ada kenalan, lu siapa, gue siapa gitu kan, langsung ceret nih jualan gue kayak gini gitu. Jadi kalau kayak gitu kan ibaratnya tuh apa ya, ibaratnya kalau misal kita nembak tuh pakai shotgun gitu. Pokoknya nembak seberapa banyak, kalau kena alhamdulillah, kalau nggak kena ya udah gitu. Padahal kita bisa bermain lebih elegan, kita bisa bermain lebih cerdas gitu. Mungkin kalau kayak misal sekarang ada teman dia jualan rendang, teman di komunitas jualan rendang. Nah, karena teman ini dia di komunitas aktif gitu kan, sering chat, sering ngobrol di komunitas, terus juga tahu dia juga sering sharing jualan-jualannya dia sering sharing gimana proses pembuatan, tokonya seperti apa, kelebihan produknya seperti apa. Ketika dia jualan itu orang udah kenal gitu. Jadi dia jualan tuh nggak cuma produk gue ini, enggak, tapi backgroundnya, edukasinya di belakang seperti apa, produknya kemasan, daging yang dipilih buat rendang, bumbu, histori keluarganya dia dalam membuat rendang. Itu ketika dia jualan tuh kemudian, wah, gue tertarik gitu, dan orang langsung beli gitu. Dan itu yang kemudian kupikir masih kurang di teman-teman yang jualan produk gitu. Biasanya mereka di online ya udah, atau busana muslim lah di Facebook, ketika mereka jualan tuh ya udah tinggal mereka posting di Facebook aja seperti apa, gambar, harga, dan kayak gitu. Jadi nggak ada proses ngebangunnya gitu. Kayak misal aku di sini nih di Jarib gitu kan, di Jarib. Kalau
kebetulan ini kan kebanyakan aku masih belum kenal semuanya ya. Mungkin aku kenal Basit, Mas Awal, Mas Hasan, Maman, Mas Baf, Mas Ade Mahnun gitu kan. Hanya sebagian gitu. Ketika dan mereka mungkin kenal aku dari lama dan tahu aku seperti apa. Katakanlah aku masih baru nih di sini, terus tiba-tiba aku di sini baru jualan apalah, tadi aku nawarin lejikan omset gitu kan. Ketika teman-teman nggak tahu siapa saya dan sepak terjangku di belakang seperti apa, akan susah untuk meyakinkan nih jualanku nih, silahkan beli dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak Mas Basit, Mas Maman yang tahu aku di pondok dulu seperti apa, progresku di dunia digital marketing seperti apa, insya Allah ya kalau misalnya katakanlah aku jual dengan harga yang agak mahal pun akan mau karena tahu siapa orang di belakangnya, apa yang ditawarkan dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang pengen ku sampaikan gitu. Dan itu akan dijelaskan di gambar ini. Sebentar. Jadi intinya sih dalam yang pengen ku sampaikan di dalam menjual digital marketing ada step-stepnya. Yang pertama, sebentar. Sambil aku nyari, monggo diisi dengan mungkin yang mau sharing atau apa biar nggak hening gitu. Kayaknya kalau ini agak 5 menit karena filenya ada di dalam. Anu Hong. Piye Pak? Piye sih? Ya, kan kalau kita melihat yang Jarib yang kita punya di grup Telegram sama di WA kan seperti itu. Siap. Jadi kita nggak tahu, sebenarnya kita banyak juga nggak tahu di situ siapa. Tiba-tiba ya shotgun aja, produknya share semuanya, sabari kan gitu. Akhirnya juga tidak terarah. Makanya kemarin kita minta Mas Ikhwan untuk mendatang, grup itu siapa aja. Beberapa kali kita bilang kok teman-teman mau nge-share, mbok disebutin namanya, angkatan berapa, biar kita tahu. Itu masih aja gitu, baik di WA maupun Telegram ya lempar aja. Kalau hari ini misal saya Mas Ade, misal saya jualan baju nih, hari itu saya punya koleksi 16, pengen aja. Biasanya kan akhirnya seperti itu. Dan itu harus dicarikan solusi agar grup WA sama Telegram Jarib ini maksimal. Nah, solusinya apa? Monggo nanti masukan dari kawan-kawan yang lain dan nanti juga yang bisa ngasih kita masukan agar seperti tadi kita bilang, Jarib itu grupnya udah lama itu. Grup WA itu sudah lama. Dan mungkin juga grupnya ya masih gitu-gitu aja. Ya. Ketemu filenya Mas Ade? Belum. Kan memang itu Basit. Jadi seperti Mas Ade tadi bilang, Ade Alvan itu Jarib belum, masih cuma sekedar wadah orang jual beli karena belum terbentuk kepengurusan gitu. Dan itu PR-nya Mas Maman sebenarnya. Jadi suatu jaringan, suatu komunitas itu dia akan menjadi besar pengaruhnya. Salah satunya pengaruh yang bikin besar itu seperti Mas Ade Alvan tadi jelasin gitu. Jadi kenapa begitu-begitu aja? Karena belum ada yang ngurusin. Kenapa belum ada yang ngurusin? Karena biasanya untuk mengawali itu orang pada emoh gitu, pada ogah gitu. Seperti Mas Baf tadi bilang kan aras-arasan. Untuk memulai, mengawali itu banyak yang nggak respon lah, walaupun ada yang respon tapi banyak yang nggak respon. Marah-marah, tapi insya Allah kalau Jarib itu nanti udah ada pengurusnya, udah gede, itu nanti insya Allah orang akan datang lah, banyak yang ingin bergabung, malah banyak yang ingin ngurusi. Jadi seperti itu Mas Basit. Aku boleh nanggepin nggak Mbak Erna? Boleh Mas. Pengalaman di OKOC dan di TDA, dari proses dari awal sampai kemudian jadi besar itu agak susah. Ini aku mungkin share ini aja, share sudut pandang ya. Mohon maaf kalau misalnya agak beda. Ketika di OKOC, aku baru masuk OKOC baru sekitar belum ada setahun karena diminta teman untuk Van bantuin dong nih di sana buat bikin modul online marketingnya, dan
Dan karena aku memang tadi aku suka di berkomunitas gitu, senang berkomunitas dan bantu di sana. Dan di sana belajar juga gitu, gimana OKOC dari awal ketika Sandiaga Uno jadi wakil gubernur, maju ke wakil presiden dan kemudian kalah. Itu apa ya, proses dari kecil terus kemudian besar terus kemudian jatuh lagi karena sekarang Sandiaga nggak jadi apa-apa. Orang yang dulu masuk ke OKOC itu ngarepin untuk jadi pejabat lah atau ada punya agendanya masing-masing, dan sampai sekarang jadi biasa aja, maksudnya biasa aja. Sandiaga Uno nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak jadi siapa-siapa. Aku berkaca dari situ dan ngelihat di Jarib agak jauh sih Mbak, kayaknya agak jauh dari Jarib terus kemudian besar. Ada banyak step yang menurutku masih harus dilalui dulu gitu. Kalau kayak sekarang kan apakah ini nanti kayak misal sekarang nih kegiatan yang Zoom seperti ini, apakah ini kegiatan ini akan tetap rutin gitu? Apakah kemudian anggota tuh ngerasa ada manfaat ikut ke Jarib? Apakah kemudian jaringan yang di Jarib ini, katakanlah aku yang di Jakarta, Mas Hasan di Temanggung, daerah dan lain sebagainya, itu bisa ke-connect satu sama lain gitu, bisnisnya jalan. Ketika itu nanti udah jalan, baru kemudian kita bisa ngomongin resiko-resiko selanjutnya itu seperti apa. Karena aku pikir sekarang ya tadi tantangan terbesarnya tuh gimana menghidupkan komunitas sih, ngasih manfaat ke anggota-anggota, itu yang aku pikir paling pentingnya gitu. Tangannya. Kayak gitu. Iya. Tapi memang ya itu memang perlu dipikirin juga sih. Oke. Jadi sempat kayak gini Mas Ade. Kalau mau lanjut, udah ketemu materinya, oke. Monggo Mbak. Jadi kalau OKOC mungkin dia komunitas yang random ya, semua orang, bahkan orang yang nggak saling kenal seperti itu kan. Tapi kalau untuk Jarib, saya pede sih, saya punya keyakinan yang agak lebih karena Jarib itu komunitasnya orang yang kita kenal, sudah kita kenal semua, dari kan alumni. Dan orangnya udah ada, tinggal pengurusnya. Intinya kayak gitu. Jadi kemarin sempat ngobrol sekilas aja ya, ini pandangan sekilas aja. Sempat ngobrol sama teman alumni, ada bisnis frozen food gede dan harga bersaing. Dan saya lihat banyak teman-teman sekarang tuh banyak orang jualan frozen food. Nah, kalau dia punya ide seperti itu, dia bisa menjadi supplier di Jarib, atau mungkin Jarib bisa jadi satu PT mungkin ya, PT yang istilahnya apa ya, mendistribusikan frozen food kayak gitu. Dan itu kita bisa seluruh Indonesia kita ada cabang karena alumni kita seluruh Indonesia gitu. Asalkan harga bersaing, mutu berkualitas, insya Allah akan menjadi besar karena kita pendekatannya ke konsumen itu melalui komunitasnya yang notabene saudara kita sendiri karena alumni kan kita kenal, seperti itulah. Makanya saya membayangkan Jarib ini bisa menjadi besar walaupun mungkin nggak dalam waktu dekat, enggak. Karena konsep-konsep seperti itu yang aku nggak ngerti digital marketing, tapi intinya kalau ada yang seperti itu mengajukan ada produk bagus dan harga bersaing dan komunitas kita udah ada, itu kayaknya enak gitu loh jalannya nanti ke depan. Nah, tinggal pengurusnya Mas Ade. Pengurusnya bagaimana? Baik. Oke, lanjut. Siap. Ini aku share gambar. Ini value journey worksheet. Ini aku akan share ini aja. Ini penting banget buat teman-teman yang jualan di online. Untuk diskusinya nanti kita lanjut lagi ya Mbak Erna. Oke, siap. Dan yang ku share ini berlaku sebetulnya nggak cuman di online sih, di offline juga penting. Tapi di online sangat-sangat berlaku banget. Karena apa? Karena ya tadi di online itu kita jualannya nggak ketemu langsung gitu. Nah, ini adalah namanya value journey worksheet. Bagaimana kita berjualan di online, baik nanti katakanlah tadi kan ada teman-teman yang jual kuliner, ada yang kemasan kopi, ada frozen food dan lain-lain. Yang harus diingat ketika jualan tuh ini
pembeli itu ketika datang ke tempat kita atau melihat iklan kita, melihat produk kita, mereka tuh ada di fase mana? Ada di fase aware, engage, subscribe, convert, excite, ascend, advocate, atau promote. Jadi ini alurnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalau kita dulu zaman santriwati-santriwan gitu kan, mau PDKT, walaupun aku juga nggak tahu gimana zaman dulu, aku cupu lah, maksudnya nggak ngerti santriwan-santriwati pacar-pacaran tuh nggak pernah gitu kan. Jadi aware dulu, kita kenal dulu ini produk-produk kita seperti apa. Setelah aware, katakanlah tadi ada Profesor Jemput atau misal kopi tadi, kopinya Mas Hasan, Hasan Coffee katakanlah. Terus kemudian dari situ ada engage-nya. Jadi nggak cuma sekedar ngelihat, tapi ada engagement. Jadi kalau misal tadi kita ambil contoh jualan di grup Telegramnya seperti apa, berarti orang-orang yang ada di grup tersebut tanya-tanya nih, atau kita buat katakanlah misal ini contoh aja ya, idenya bisa macam-macam. Karena di setiap fase ini tekniknya tuh macam-macam. Cuman aku mau jelaskan prinsipnya aja. Katakanlah tadi udah aware, kita udah tampilkan nih Hasan Coffee seperti apa di grup Telegram. Terus yang kedua engage. Nah dari situ kemudian Hasan katakanlah jelasin, kopi ini nih, kopi Hasan Coffee ini nih dibuat dari biji kopi bla bla bla. Keutamaannya dengan yang lain seperti ini. Jadi ada memunculkan kemudian reaksi dari teman-teman di grup Telegram gitu. Ada kemudian tanya jawab, ada edukasi tentang kopi dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan mungkin nggak cuma sekali, bisa 2 kali, 3 kali. Ibaratnya kita pengen pindahin dari orang yang cuman aware, cuman sadar ada Hasan Coffee, kemudian dia jadi engage, ada kemudian tahu Hasan Coffee kayak gini nih. Selain dia punya teman alumni IKMAS, tapi ternyata nih Hasan Coffee sudah diekspor katakanlah ke mancanegara dan lain sebagainya, sudah ada BPOM dan lain sebagainya. Dari engage ini kemudian dia akan subscribe, dia akan tahu Hasan Coffee seperti ini. Dari dia udah tahu, kemudian dia convert dan terjadi penjual beli. Di situ ada proses jual beli. Terus karena Hasan Coffee ini bagus gitu kan, harganya murah, punya alumni IKMAS, dia akan excite, dia akan senang, dan kemudian dia akan kasih tahu dari excite ini dia akan naik nih, ascend, jadi advocate dan promote. Jadi alurnya seperti itu. Yang aku pengen jelaskan di sini adalah yang tadi ketika jualan jangan cuman kita aware, kasih orang aware aja, tapi ada upaya engage di situ, ada upaya edukasi, pengenalan dan lain sebagainya, sehingga kita jualan tuh nggak tekniknya tuh nggak kayak gitu-gitu aja gitu, tapi ada step by stepnya. Kita harus tahu nih orang yang mau kita jual tuh ada di step mana gitu, kayak gitu. Jadi mungkin contoh lain kayak misal saya jualan kan biasanya ngiklan nih, kita biasanya ngiklan. Ketika kita ngiklan, katakanlah ngiklan tadi frozen food, kita ngiklan menggunakan Facebook Ads. Yang terjadi biasanya ya udah langsung jeret, hard selling, frozen food, bla 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 bla, enak, harganya sekian, kontak, klik WhatsApp, silakan klik di sini gitu. Nah, yang umum terjadi tuh kayak gitu, dan biasanya nggak akan lama mereka ngiklan kayak gitu. Karena apa tadi, marketnya tuh masih belum tahu frozen foodnya seperti apa. Kenapa aku harus membeli frozen food tersebut dan lain sebagainya. Dia masih ada di tahap aware ini gitu. Masih ada di tahap aware ini. Nah, gimana caranya supaya kita pindahkan orang yang dari aware ke engage, sehingga nanti bisa naik convert, yaitu jualan. Nanti dari convert gimana biar excite, bisa advocate dan promote dan lain sebagainya. Jadi yang pengen ku share tuh di situ. Gimana sebelum kita jualan, kita sadar nih target market kita ada di tahap mana, dan kita harus melakukan apa sehingga dari yang aware bisa ke engage, subscribe, dan convert. Kurang lebih kayak gitu yang pengen ku sharing. Jadi simple aja seperti itu, cuman kulihat itu yang jarang orang lakukan ketika mereka jualan di online gitu. Dan ini biasanya bisa bumi dan langit gitu, bisa bumi dan langit.
hasilnya kalau misalnya kita ngerti konsep ini gitu. Karena tadi yang terjadi di masyarakat biasanya mereka cuma sharing aja dan enggak paham tentang gimana mengolah target market sehingga mereka bisa beli produk kita. Kayak gitu. Terima kasih. Monggo kalau misal ada yang mau tanya atau ngobrol-ngobrol. Monggo untuk session tanya jawab. Mungkin dari slide yang tadi pengembangannya seperti apa mengenai itu, kira-kira target untuk mencapai ke tahapan kita bisa naik omsetnya seperti apa, itu berapa lama? Monggo silakan, saya buka session tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nafi, terima kasih waktunya ya. Siap. Sama-sama, Mas Bahtiar. Saya itu selalu offline, jadi saya tidak pernah online. Baik. Nah ini untuk memulainya itu apa ya, gigu gitu loh. Jadi Mas bisa perkenalan dulu mungkin. Oke. Suwun. Saya Bahtiar Nur angkatan 98 ya. Baik. Kebetulan juga disuruh bantu Mas Basit di Ikmas. Asal dari Pati. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi saya itu belum pernah jualan online. Online cuma posting-posting di status WA itu loh. Ya cuma gitu aja. Jadi pembelinya juga lokal. Nah untuk memulainya itu saya dari mana itu belum tahu. Baik. Ya itu aja. Terima kasih. Siap. Mas Bahtiar, jualannya apa nih, Mas? Jualannya saat ini sembako sama tiketing itu, terus hardware furniture, ya kayak gitu lah. Macam-macam ya. Aku bahas dari yang sembako dulu kali, Mas Bahtiar. Jadi kalau sembako ini kan memang di online itu cocoknya jualnya di marketplace. Karena apa? Karena kalau misalnya diiklanin atau di SEO atau dibuat website lah, itu nggak akan kurang efek gitu, karena orang dapat dengan mudah beli sembako di toko sebelah rumah atau di pasar, mudah didapat gitu. Jadi kalau menurutku memang paling bagus di marketplace, dan main marketplace itu harus berani margin kecil, Jadi kayak saya kan jualan perlengkapan bayi, saya jual perlengkapan bayi. Saya sudah pelajari bahwa kayak kita nggak bisa kalau main yang barang-barang ini ya, barang-barang yang mudah didapat, bisa dibeli di pasar, itu kita nggak bisa margin tinggi gitu. Kalau misalnya mau rame dan mau jangka panjang, ya harus memikirkan gimana jualannya dengan marginnya kecil dulu. Nah ini aku share karena tadi ini aku belajar dari kesalahanku. Aku dulu pengen jualan dengan laba yang tinggi, tapi ternyata nggak bisa. Oke. Aku ambil yang sembako dulu ya. Nanti untuk yang furniture agak beda lagi cara mainnya. Satu itu, kalau misal mulainya dari mana? Yang pertama, tadi karena ini cocoknya jualan di marketplace, aku saranin jualan sekarang di Shopee. Karena Shopee ini marketplace nomor 1 lah. Lazada dan Tokopedia dan Bukalapak tuh agak turun, agak tertinggal dengan Shopee. Jadi mulai dari Shopee, terus kemudian posting barang sebanyak-banyaknya, terus kemudian kasih banyak opsi kurir. Kayak misal aku ambil contoh kasus, ada teman di daerah Jawa Timur, aku lupa, tahun sekitar 2018 lah, dia jadi top seller di Tokopedia. Caranya tuh kayak gini, jadi dia punya toko kelontong, jadi dia ngambil laba itu nggak banyak, mungkin dia hanya ambil laba tuh maksimal 5.000 atau 10.000 untuk satu barang, tapi dia barangnya banyak gitu, dia bekerja sama dengan grosiran yang ada di kotanya dia gitu. Jadi dia cerita bahkan dia sampai jual pete di Tokopedia, pete
pete yang biasa kita bisa jual, biasa kita beli di tukang sayur, dia jual di Tokopedia dan ternyata laku gitu. Jadi untuk yang sembako, untuk Mas Baktiar, posting aja sebanyak-banyaknya dan jangan marginnya jangan ambil margin yang terlalu tinggi karena tadi barangnya tuh mudah didapat. Kalau untuk furniture bisa di marketplace, bisa diiklanin. Tapi kalau misalnya mau diiklanin harus punya produk yang unik sih. Jadi kalau furniture kalau cuma sekedar sofa atau ranjang dan lain sebagainya itu kan umum juga ya. Tadi kalau barang yang umum-umum sepenglihatanku, sepengalamanku di online, kalau misalnya jualan barang yang umum itu tadi kita nggak bisa mengambil margin banyak karena orang akan sangat dengan mudahnya membandingkan harga kita dengan penjual yang lain. Makanya ketika aku jualan yang lejikan omset, aku fokus ke teman-teman yang punya usaha jasa. Karena di online itu belum ada marketplace jasa, dan jasa itu kan harganya gelap ya, bisa marginnya itu bisa jauh gitu, maksud jauh berbeda antara penjual satu dan penjual lainnya. Jadi masih gelap gitu harganya. Sedangkan kalau misal kita jualan kayak perlengkapan bayi yang tadi ku bilang atau frozen food atau sembako itu orang udah bisa langsung bandingin harga gitu. Ini hargaku 20.000, kalau misal aku jual 25 akan langsung dibandingkan sama penjual yang lain. Tapi kalau jasa ketika aku jualan bantu teman-teman yang punya usaha jasa tuh enak gitu karena jasa tuh kaitannya dengan kualitas. Jadi untuk sembako mulai dari marketplace, kalau untuk furniture bisa dari marketplace juga, tapi kalau misal punya produk yang unik gitu, misal kalau kayak sekarang nih work from home, aku ngelihatnya banyak teman-teman yang lagi nyari meja tapi yang berdiri. Biasanya kan sekarang kan orang ada apa ya? Ketika dia kerja kan kayak sekarang kan banyak yang duduk. Nah, itu kan sebetulnya nggak baik buat kesehatan dalam jangka panjang. Misalkan tadi Mas Baktiar bikin produk meja kerja tapi untuk berdiri, standing desk. Nah, itu mungkin bisa diiklankan karena itu produknya khusus dan nggak ada di marketplace. Kayak gitu mungkin sekilasnya. Sebelum yang lain mungkin sebelum ku lanjut kayak gini karena ini kan mungkin nanti pertanyaan banyak, dan kalau misalnya teman-teman mau ngobrol tentang dunia digital marketing, monggo silakan, saya terbuka, silakan kalau misalnya mau telepon WA atau chat di WhatsApp dengan senang hati banget kalau misalnya mau bisa ngobrol-ngobrol tentang digital marketing. Monggo. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Langsung ditanyakan, langsung dijawab sama yang sedikit banyak lebih berpengalaman kan gitu. Monggo. Siap. Mbak Erna ingin melejitkan omsetnya MCI mungkin? Itu kok aku di chat ada yang nanya apa sih manfaatnya untuk ikut Jarib, itu yang banyak ditanyakan teman-teman dari Cah Kudus. Siap. Ayo Mas Maman dijawab. Mungkin saya yang akan menjawab sedikit ya. Apa manfaatnya yang dapat kita peroleh di Jarib? Jarib ini secara garis besar nanti mungkin ke depannya itu ada yang namanya, kita paham bersama lah kalau misalnya Jarib itu adalah jaringan bisnis yang mana dimiliki oleh alumni dan member atau anggotanya juga alumni, yang mana di Jarib tersebut untuk alumni perkiraan kalau nggak salah sekitar 8.000 sampai 10.000 mungkin yang sudah ada di luar sana yang sebagai alumni. Nah, yang mana itu adalah suatu pangsa pasar banyak merupakan potensi yang bisa diambil dari teman-teman untuk menciptakan demand. Nah, tidak menutup kemungkinan juga dengan tersebarnya alumni seluruh Indonesia ini nanti dengan fasilitas aplikasi, nanti kita akan berbicara lebih ke digital marketingnya, karena memang kita keterbatasannya kan tidak memungkinkan untuk tatap muka. Itu nanti di situ paling nggak kita ciptakan suatu marketplace kecil, yang awalnya kecil kemudian bisa membesar. Yang kenapa kalau saya ngomong kecil kemudian bisa membesar? Yang awalnya marketnya atau demand-nya atau permintaannya itu
hanya melayani alumni, bisa jadi barang atau produk yang dari alumni bisa kita bantu untuk sharekan untuk kita jual di luar sana. Melalui apa? Kita nanti ke depannya akan mempunyai YouTube channel sendiri untuk Jarib ya. Di situ teman-teman yang tergabung di Jarib atau mungkin yang sedikit banyak lebih eksklusif, itu mungkin bukan eksklusif ya. Atau kan gini, kenapa kok saya ngomong mungkin istilahnya adalah Jarib dan mitra Jarib seperti itu ya. Kalau mitra Jarib ini tentunya dia memang beda dengan yang teman-teman menjualkan produk punyanya teman yang lain atau punyanya saudara atau punyanya lingkungan di sekitarnya mereka. Kalau yang mitra Jarib ini dia ada semacam manfaat, yaitu ikut memasarkan melalui YouTube channel kita. Melalui apa? Mereka ngirim konten, nanti kita perbaiki, kita edit sedemikian rupa, kemasan atau packagingnya lebih menarik, kita pasang di YouTube channel kita. Yang mana YouTube channel itu nanti subscribernya adalah teman-teman alumni, seperti itu. Sosialisasinya seperti apa? Ya kita bantu bersama, seperti itu. Yang mana itu adalah media promosi yang cukup baik. Selain pelanggan-pelanggan atau customer existing, kan seperti itu. Nah, berikut juga untuk memperluas jaringan mitra kerjasama yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Misal nih saya atau Mas Hasan katakan memiliki produksi kopi sendiri dari Wonosobo. Dia ingin produksinya ini juga dikenal nih di Surabaya. Mas Hasan bisa menghubungi saya, misal di Surabaya, untuk sebagai kantor pemasaran, seperti itu. Dengan pola kerjasama, monggo dibicarakan lebih lanjut, karena di situ database bisa kita akses untuk di aplikasi. Kalau secara jangka pendek seperti itu, untuk jangka panjang ke depannya pasti akan lebih banyak manfaat yang bisa didapat. Kalau ada yang nambahi, monggo. Aku atau mau langsung ini lanjut lagi. mau nambah ini Man, tadi yang pertanyaannya Mas Bakhtiar, dan ini aku temukan banyak juga sih. Jadi aku kan udah lama di dunia digital marketing, dan pertanyaannya mirip-mirip dengan Mas Bakhtiar. Gimana sih kalau misal mau mulai jualan di online? Kalau aku sih ngelihatnya ya, dari beberapa teman-teman, cara yang paling mudah yang cesplong gitu kan, memang baiknya bekerja sama. Karena kalau aku alhamdulillah memang hobi dan passion di dunia digital marketing. Tapi buat teman-teman yang posting status Facebook aja jarang, terus kemudian harus berjualan di online gitu kan, itu kan ibaratnya harus mengeluarkan energi lebih, usaha lebih untuk bisa jualan di online gitu. Jadi nanti belum harus update tentang apa namanya SEO, Facebook Ads, marketplace dan lain sebagainya, dan tiap-tiap ilmu itu tuh punya cara mainnya sendiri gitu, dan itu butuh waktu, butuh dana dan lain sebagainya. Jadi menurutku baiknya untuk cara cesplengnya, cara cepatnya kerjasama aja, kerjasama dengan orang-orang lain yang memang sudah terbiasa jualan di online sih. Jadi mungkin kalau di kotanya masing-masing, mungkin cari siapa yang biasa jualan online, diajak kerjasama. Kita punya produk A nih, dan ini kita pikir bagus gitu buat dijualkan di kayak misal di bulan Desember kemarin nih, saya agak cerita sedikit. Ini bukan bermaksud jualan ya, tapi lebih ke sharing aja lah. Jadi ada temen, dia punya bengkel las gitu, mau dijualin di online. Awalnya ya kami juga agak ragu-ragu juga, bengkel las kok dijual di online gitu. Tapi ya udah kita cobain aja, karena temen tadi dia untuk online tuh dia nggak ngerti, tapi dia tahu di online tuh pasti ada pasar orang yang jualan bengkel las gitu. Akhirnya kita kerjain, kita bikinin website,
kita bikinin konsep jualannya seperti apa, kita iklanin dan ternyata ya alhamdulillah gitu. Maksudnya dalam 3 bulan teman nih bisa dapat omset sekitar 350 jutaan dengan jualan bengkelas aja. Dan dari situ ya kemudian aku ambil benang merah ya tadi. Kalau misalnya tadi teman tadi yang punya bengkelas yang di mana dia harus setiap hari di jalan ketemu klien gitu kan, ngatur karyawan kelasnya dia dan lain sebagainya. Itu tentunya kan waktu dia untuk belajar digital marketing, mantau produknya, job-jobbing klien dan lain sebagainya kan nggak akan kekejar gitu waktunya gitu. Karena digital marketing tuh udah ibaratnya tuh udah dunia sendiri gitu, beda dengan bengkelas. Jadi saranku untuk teman-teman yang mau jualan di online ya cari orang-orang yang memang dia sudah dunianya, passionnya di dunia tersebut gitu. Karena apa? Tadi akan sangat memotong waktu, hasilnya juga bakal lebih bagus daripada kita belajar sendiri, kita nyobain sendiri, trial error, belum tentu nanti berhasil dan lain sebagainya. Jadi lebih baik bekerja sama dengan yang ngerti. Aku nggak jualan. Maksudnya ini aku ngasih teman-teman yang lain gitu. Karena tadi jualanku sendiri juga mungkin nggak akan cocok dengan teman-teman juga karena aku fokus ke bidang jasa gitu. Kalau tadi ada yang frozen food dan lain sebagainya. Cuma untuk mempermudah lebih baik kerjasama. Nah itu yang nomor 1, kerjasama. Yang nomor 2, kalau misalnya nggak ada, ya cari yang gampang-gampang aja dulu. Cari yang gampang apa yang menghasilkan gitu. Jadi kayak tadi sembako atau frozen food itu memang bagusnya di marketplace. Tadi cuman di marketplace itu kita nggak bisa ngambil margin tinggi karena saingannya banyak. Katakanlah kita jualan frozen food gitu, di marketplace sekarang sudah banyak yang jualan frozen food. Cuma memang karena sekarang ya orang Indonesia kalau misal mau cari barang ya mereka lari ke frozen marketplace gitu. Jadi kita nggak bisa jual dengan margin tinggi di marketplace. Cuman untuk pemula, untuk yang belum tahu gimana jualan di marketplace itu sangat mudah sekali gitu. Ada beberapa teman yang mereka nggak ngerti tentang dunia digital marketing seperti apa. Asal mereka posting yang banyak di marketplace itu dalam seminggu 2 minggu udah ada penjualan dari situ, udah ada omset yang masuk gitu. Jadi aku pikir 2 itu sih kalau misalnya mau mulai jualan di online. Yang pertama ajak kerjasama aja orang-orang yang memang dia sudah mengerti dunia online, cara jualannya seperti apa. Yang kedua, kalau misalnya ketemu jualan di marketplace itu sangat mudah sekali. Saranku sekarang nih yang paling bagus tadi di Shopee, yang kedua di Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace itu karena dia baru ya, masih terhitung baru Facebook Marketplace, algoritmanya Facebook itu benar-benar mengusahakan agar jualan kita tuh terjual, mengusahakan agar jualan kita tuh laku sama Facebook gitu. Jadi kalau kayak zaman dulu lah kita punya fanpage atau punya akun Instagram, ketika awal-awal masuk kan algoritmanya Facebook atau Instagram itu ketika kita sekali posting di fanpage itu akan langsung kelihatan di banyak orang, walaupun nanti lama-lama dikurangin. Nah, Facebook Marketplace tuh kayak gitu. Ketika kita sekarang karena masih baru gitu kan, ketika kita posting barang di Facebook Marketplace, Facebook akan mengupayakan supaya postingan kita tuh laku gitu. Jadi sekarang ibaratnya tuh cara simpel, mudah, nggak terlalu harus effort banyak-banyak, udah dibantu, udah diiklankan sama Facebook melalui jaringannya dia, melalui algoritmanya dia. Jadi kayak gitu mungkin tips untuk teman-teman yang baru pertama kali mau jualan di online seperti apa. Oke. Mungkin biar ada pertanyaan selanjutnya, monggo silakan. Mas Maman. Oke, Ini- Mas Badrian. Ini bukan pertanyaan ya, jadi hanya menambahi. Jadi mungkin Jarib itu seperti Mas Adi tadi bilang, pertama itu kan kenal. Soal penjamin mungkin nanti seperti apa ya, Jarib itu bisa semacam penjamin. Misalnya ada orang butuh beras gitu. Mas Batiar ini siap nggak suplai beras ke Surabaya misalnya, sekian ton per bulan, terus nanti mekanisme pembayarannya seperti ini dan lain-lain. Artinya Jarib di situ semacam kedepannya semacam penjamin antara
penjual dan pembeli. Rekomendator mungkin seperti itu ya Pak Mas Fadi. Iya, Garantornya iya, lah, garantornya. iya. Satu itu. Yang kedua mungkin perlu juga dibuat terobosan semacam ini. Jadi misalnya event waru itu kan semua wali santri terus calon-calon santri baru mungkin akan kita hadiri kan. Sebagian alumni yang pengen datang apa gimana terserah lah. Yang jelas kayak event apa ya Abdul Somad kemarin itu. Mungkin di situ pintu masuknya itu pengusaha-pengusaha jarib semua. Nggak apa-apa, misalnya kayak yang jualan sembako hanya sekedar beras 5 pak, apa telur berapa, terus yang busana muslim dipajang-pajang di situ. Tapi kan orang mau menghadiri acara itu masuk lewat bot situ. Dari situ kan lihat. Mungkin kita buat stand per provinsi, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ada apa aja, Jawa Timur ada apa, begitu seterusnya. Akhirnya mungkin saya tuh butuh telur. Rata-rata telur itu sekian kuintal per bulan. Kenapa harus saya kasih ke orang lain kalau alumni Asalam ada? Dan mungkin kan nanti mekanisme pengirimannya kan lebih bisa diatur itu nanti. Seperti itu kira-kira, hanya apa ya, masukan Mas Maman. Ya, mungkin Mas kalau dicatat Maman. dengan teman-teman notulen. Ya, Mas Monggo Maman. Mbak Ira. Ya. Untuk materi tentang jualan online tadi, Mas Ade itu kalau untuk tanya jawab mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham. Nanti kita bikin acara lagi khusus memang membahas materi yang dari Mas Ade tadi, Mas Ade Alvan. Ini karena udah jam, ya. kalau nuruti tanya jawab saya yakin masih banyak yang harus ditanyakan gitu loh. Wong saya aja aslinya tak pertanyaanku akeh tapi tak rem sih. Udah jam 11. Mbak Irna nakalan nih Bu. Mbak Irna karena mau ada acara Zoom lagi dia. Jam 11.30 katanya Mas Basit, kalau kita acara meeting kayak gini ada suara azan masih kita lanjutkan, katanya nggak barokah gitu loh. Jadi kita menyingkat waktu, tanya jawab mungkin udah di note dulu aja, di chat dulu, nanti kita bikin acara lagi. Kemudian Mas Maman lanjutkan ke nanti Jarib bagaimana, nanti ya bisa ditanggapi Mas Ade juga tentang masukan-masukan tentang Jarib ke depannya. Mungkin tadi ada yang tanya manfaat Jarib apa gitu, seperti itu nanti bisa jadi masukan harus bagaimana Jarib itu. Jadi kita butuh masukan dari teman-teman. Nah, teman-teman yang di sini yang mungkin belum berbicara ya, belum sharing, mungkin boleh tadi udah dijelaskan Jarib, sekilas Jarib, manfaat Jarib apa. Teman-teman kalau mau usul atau apa tentang Jarib dipersilahkan, mungkin Mas Maman untuk sesi selanjutnya tentang Jarib, dan otomatis kita sangat menunggu sekali tentang kepengurusan Jarib ini, Mas Maman. Siap, Oke, monggo. Segera mungkin. Oke. Disepakati ya untuk sementara Mas Ade, Nun Sewu sebelumnya, karena memang keterbatasan waktu dan untuk sesi tanya jawab kita tutup sementara, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan kita adakan yang paling tidak khusus untuk kelas Zoom lah ya, kelas online. Kalau aku mungkin gini maaf, monggo, sorry. Untuk penutup, jadi kalau misal teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya tentang jualan online seperti apa, monggo silakan kontak saya di WhatsApp, ada di chat tadi saya udah tulis. Dengan senang hati kalau bisa ngobrol-ngobrol, ya alhamdulillah pengalaman kami adalah untuk di dunia digital marketing, kita akan dengan senang hati bantulah. Kayak gitu. Oke, thank you, monggo lanjut Mas Ade. Terima kasih Mas Ade, keren banget. Siap, Mbak Irna. Sharingnya insya Allah bermanfaat, meskipun masih kulitnya ya, tapi kita akan kupas sedemikian rupa untuk di kemudian hari. Untuk selanjutnya, agenda selanjutnya gimana nih Jarib ini, nanti kita akan membawanya seperti apa. Nah, terus terang kalau ngomong Jarib secara garis besar, saya rasa waktu juga nggak terlalu banyak, akan tetapi paling nggak saya kupas sedikit, tidaknya hasil diskusi kami dengan beberapa teman-teman di pengurus pusat juga, bahwasanya untuk Jarib kedepannya ini memang ya alhamdulillah ya,
apa yang menjadi keinginan atau cita-cita bersama bahwasanya Jarib ini bisa memberikan manfaat kepada alumni, ternyata antusias teman-teman alumni juga cukup baik. Cukup baik dari mana? Misal contoh dari angkatan kami ya, angkatan kami 2001 itu kesulitan untuk masuk ke grup WA terutama. Kenapa? Karena mereka juga masih tidak familiar dengan Telegram, menginginkan masuk ke grup WA yang cukup terbatas. Nah, dari situ paling tidak besar kemungkinan akan setidaknya berjalan lurus lah antara anggota dengan pengurus itu. Tinggal bagaimana program-program kerja yang akan kita jalani ini bisa diterima oleh manfaatnya oleh teman-teman. Yang jelas saran saya setidaknya untuk yang ada di forum ini, karena ini memang bukan hanya fokusnya Jarib, terutama adalah fokusnya dari pengurus pusat Hikmas, itu kita ajak bareng-bareng nih. Kita kalau perlu malah dijapri untuk teman-teman seangkatan yang masih belum mengaktifkan aplikasi atau mungkin register untuk mendapatkan user atau passwordnya. Karena dari situ juga kita bisa memetakan yang memang benar-benar terregister. Nah, setelah mau masalah database, tentunya rencana saya memang untuk bidang barang, akan tetapi saya klasifikasikan ya. Saya klasifikasikan barang dan jasa karena memang karakternya cukup berbeda, berikut juga pemasaran maupun penanganan, dan orang yang berkecimpung di dalamnya juga paling tidak mempunyai spesifikasi masing-masing. Nah, untuk Jarib kedepannya untuk pengurus itu nanti di pengurusan pusat itu ada yang namanya Korda ya, atau koordinator daerah. Nah, untuk Korda pusat ya maksudnya ya. Tapi nanti di masing-masing daerah kita juga dorong teman-teman alumni, terutama yang setidaknya memiliki komunikasi yang cukup baik. Kan banyak nih alumni yang juga kadang menghilang, tapi yang paling nggak komunikasinya yang baik dan dia memang passionnya di dunia usaha atau bisnis, itu memiliki pengurus daerah masing-masing. Yang mana pengurus daerah ini apabila di luar Jawa mungkin awal masih di provinsinya ya, di tingkatan provinsi masing-masing, tapi kalau di Jawa bisa diklasifikasikan di kabupaten atau kota madya, karena ruang lingkupnya cukup besar. Apabila kita paksakan Jawa Timur satu pengurusan, itu kayaknya berat untuk mencakup misal Surabaya maupun yang ada di daerah lebih selatan seperti Banyuwangi, Probolinggo, seperti itu. Nah, dan itu saya rasa juga merupakan PR besar, karena pengurusan Jarib untuk yang di daerah juga baru terbentuk kalau nggak salah 2 atau 3 tempat, termasuk Semarang ya Mbak Erna ya, yang sudah terbentuk di Jarib. Bisa menjadikan pilot project kan seperti itu sebagai percontohan bahwasanya pengurus daerah yang sudah ada atau yang sudah terbentuk itu di Semarang seperti apa, dan kita bisa adapt di daerah-daerah lain. Nah, untuk mengenai pemasaran atau sedikit banyak edukasi, tentunya kita pasti akan memiliki divisi litbang ya. Di litbang penelitian dan pengembangannya yang diisi tidak hanya praktisi ya kan, tetapi dia memang merupakan spesifikasinya sedikit banyak hampir mirip dengan Mas Adi atau seperti itu. Nah, atau untuk cita-cita ke depan, monggo kalau mau misalnya teman-teman ingin menambahi, mumpung kita duduk bareng nih, tidak hanya boleh Mas maupun pengurus Jarib, monggo Mas Adi misal mau menambahi, monggo yang lain juga. Ya, kepikiran ide sih. Sorry sebentar nih, Miko. Suaranya getar Mbak Mas. Masak ya sebentar. Halo. Udah silakan. Oke. Udah bagus. Jadi aku kepikiran ide tadi, tiba-tiba langsung dapat muncul ide. Jadi berkaca dari pas awal COVID-19 kan, COVID-19. Jadi ketika banyak
teman-teman dokter butuh APD, butuh masker dan lain sebagainya kan, para komunitas itu bergerak gitu, teman-teman di TDA, di OKOC dan lain sebagainya. Cuman tuh mereka bergerak sendiri-sendiri, nggak ada satu yang menjembatani atau mengkoordinir gitu. Nah, aku ngelihat ini di Jarib tuh kayak seperti itu. Sebetulnya kan angkatan kita tuh tiap daerah punya komunitasnya sendiri-sendiri. Yang Jakarta, Astedi ada sendiri, mungkin Mutim, Jabar dan lain sebagainya. Mereka punya WhatsApp group sendiri, atau alumni-alumninya juga punya WhatsApp group sendiri. Maksudku adalah, saranku mungkin dari pengurus punya koordinator dari tiap-tiap komunitas gitu. Misal kayak di tempat kami yang alumni 2001, ada satu yang jadi koordinator Jarib di situ. Jadi kalau yang kulihat sekarang kan Jarib nih gaungnya masih kurang kelihatan gitu di komunitas-komunitas, di komunitas alumni 2001 dan sebagainya. Angkatan maksudnya ya Mas Ayong ya? Iya, tadi mungkin angkatan atau tadi daerah kan kita juga punya WhatsApp group yang per daerah, misalkan yang Jabodetabek dan sebagainya. Nah, dari tiap-tiap komunitas tersebut atau WhatsApp group tersebut, Jarib tuh punya satu kayak sekarang nih Jarib punya agenda Zoom. Nah, koordinator itu akan bertugas meworo-woroin untuk meneruskan informasi tersebut di komunitasnya dia. Jadi Jarib tuh terdengar gaungnya di setiap komunitas gitu, di setiap WhatsApp group, dan itu dalam jangka panjang akan membuat Jarib tuh bakal lebih rame juga gitu. Jadi itu sih mungkin ideku. Jadi di komunikasi ada satu punya koordinator di tiap-tiap komunitas, sehingga katakanlah ada berita mingguan nih, Jarib minggu ini ada update apa, mungkin katakanlah ada teman yang lagi kena musibah gitu. Nah, kita bisa woro-woro di semua komunitas untuk bantu bersama-sama teman yang lagi punya musibah ini dan lain sebagainya. Mungkin nggak cuma, mungkin tadi woro-woro tentang app, kita udah punya app Android sehingga bisa ngisi datanya dan lain sebagainya. Jadi gaung Jarib tuh terdengar setiap minggu gitu kan. Tadi kalau ngelihat slide yang ku kasih, salah satu tekniknya adalah ya tadi kita tuh dengan cara konsisten hadir gitu. Jadi jangan sampai yang sebelum-sebelumnya muncul cuma sesekali aja dan nggak ada kedekatan hatinya. Tapi kalau misalnya kita ada hadir tiap minggu, ada update terbaru, itu kupikir bakal banyak teman-teman yang kemudian tertarik untuk aktif di Jarib. Kayak gitu Mas Momen. Oke. Monggo yang lain, ada usulan? Nah, untuk Jarib ke depan mungkin terobosan-terobosannya seperti apa? Karena kita sendiri kan bisa dari kita sendiri juga. Kami selaku pengurus hanya memfasilitasi atau sedikit banyak mewadahi apa yang menjadi keinginan dari teman-teman semua. Nah, untuk ngomong tadi ada yang di chat mengutarakan apabila ada sedikit keuntungan yang disisihkan, itu untuk sementara mungkin jangka menengah ya Mas ya. Dalam artian jangka menengah itu gini, karena yang agenda awal kita untuk jangka pendek ini yaitu yang disebut manfaat, yaitu menggaungkan nama Jarib itu sendiri, supaya paling tidak itu sudah dikenal. Ketika sudah dikenal, maka sedikit banyak orang akan aware atau sedikit banyak tertarik untuk menanyakan lebih jauh. Nah, setelah itu dengan adanya interaksi, memang alhamdulillah interaksinya cukup baik. Saya yakin engagement-nya juga pasti akan terbentuk, teman-teman. Tinggal bagaimana caranya engagement itu tadi bisa berubah menjadi passion untuk atau keinginan untuk membeli seperti itu. Atau keinginan untuk menyebarluaskan Jarib. Monggo silakan yang lain. Ya. Mas Maman, ini untuk pesan permintaanku nih, mau forum terbuka sama Mas Ade. Ya. Mas Ade mungkin bisa agendain ke kita. Misal kita ngadain pelatihan. Ade siapa nih? Ade Alfa, Ade Maknun. Ahong. Oh. Siap. Kita kasih waktu lah, misal 1 minggu sekali atau apalah gitu, kamu ngasih materi tentang apa gitu. Jadi kamu yang nawarkan coba ke kita, kira-kira Mas Sid, kira-kira minggu ini yuk kita ngadain tema ini. Jadi itu juga salah satu kegiatan aja sih, salah satu kegiatan kita. Kalau aku sih
kayak gini sih. Aku ngomong yang sudah pengalaman aja ya, maksudnya pengalamanku yang sudah. Khawatirnya adalah progres ke depannya tuh nggak lancar gitu. Aku lebih baik biasanya nih untuk teman-teman di Repot ya. SDA. Repot sih nggak man. Aku memang orangnya suka ngajar gitu kan, alhamdulillah. Cuma biasanya lebih enak yang langsung pribadi gitu, atau katakanlah kalau misal mau dibikin grup ya boleh aja, katakanlah tadi yang punya produk-produk nih, tadi yang punya busana muslim, frozen food, kopi gitu, mungkin digabung jadi satu, terus kita akan ngobrol step by step jualan online ini seperti apa. Ntar mungkin aku akan bisa bikin kayak semacam kurikulumnya, kita bikin 3 bulan nih, oke, 3 bulan kita punya kerangka program, minggu pertama A, minggu kedua B, minggu ketiga C. Jadi aku tadi yang seperti yang aku bilang di awal, ketika mau ngajar, kalau bisa ada programnya, ada time frame-nya yang bagus seperti apa, sehingga ketika orang masuk tuh jelas gitu, nggak lompat-lompat. Kalau misalnya yang terjadi yang sudah tuh kayak lompat-lompat, oke, hari ini kita belajar SEO, besok belajar Facebook Ads, besok belajar marketplace. Orang yang materi minggu pertama aja masih belum dipraktekin, udah pindah ke materi lain tuh akhirnya jadi kayak sia-sia gitu. Jadi kalau misal memang dibuat seperti itu, aku tadi oke, 3 bulan kita punya kurikulum ini ABCD, sehingga orang yang masuk tahu apa yang akan dilakukan, yang harus dikerjakan apa, sehingga dalam 3 bulan tuh ada hasil nyatanya gitu. Aku lebih suka seperti itu sih, ada impactful lah daripada cuman tiap minggu ganti materi dan lain sebagainya. Oke, saranku kayak gitu sih. Ya, setuju. Saya setuju untuk Ahong ya. Jadi lebih fokus dan hasilnya tuh nanti nampak. Jadi bukan hanya Bahtiar aja tadi yang itu, Bahtiar itu kan menyuarakan 200 orang itu sebenarnya. Termasuk saya kan gitu kan. Nah, sehingga kalau tadi Ade punya kurikulum dalam 3 bulan berapa kali pertemuan misalnya gitu ya, itu kita bisa secara fokus, spesifik, ngikuti itu di trainingnya, kemudian pada nanti di level prakteknya. Nah, ini sebaiknya tidak gratis sebaiknya. Kenapa? Pengalaman kalau gratis itu nyepelek ke. Ya. Jadi pengurus Jarib itu tolong ngecas gitu loh. Ayo dicas nih, mau Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000 silahkan. Untuk nanti bantu awal misalnya memaintain jaringannya, bantu bendahara untuk dan bantu juga Ahong juga untuk menyusun kurikulumnya kan gitu kan. Nah, dan ini kalau ini memang bagus, jualannya Jarib gitu loh. Sehingga bisa tadi kan jasa tuh Ahong. Jadi untuk anggota-anggota yang termasuk di Jarib juga menjawab sekali. Ini cuma kan kita meningkatkan skala semuanya, dan mau ya 5 itu di lain siapa ya? Tapi ini 356 ya kan, 356 itu kalau udah bisnis pasti ditarik jadi ringan gitu. Terus penting tadi itu cakep, Mas itu nggak mau